Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 169. Pohon persik abadi tidak tinggi. Itu berkedip dengan cahaya perak, dan cabang-cabangnya menggeliat seolah-olah seekor naga muda sedang berhibernasi di dalam. Dua buah persik putih keperakan tergantung di sana, membawa warna emas samar dan aroma yang kuat. Si kecil melarikan diri sepanjang waktu, menyeka air liurnya di sepanjang jalan. Dia hampir langsung menggigitnya, karena buah persiknya terlalu harum. Pohon itu dipenuhi dengan cahaya perak, dan cahaya juga mengelilinginya. Meskipun dia mendapatkannya, dia masih tidak berani bersantai. Dia hanya bisa mendapatkannya melalui upaya kepompong, jadi dia tidak yakin sama sekali. Dia berjaga-jaga dengan penuh perhatian. Setelah dia mengumpulkan pohon persik abadi ke dalam kantung surga dan bumi, dia mengeluarkan kepompongnya. Dia takut itu akan terlempar ke sana dan merusak semua obat spiritual. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepompong yang bersinar bergetar dan merasa agak tidak aman. Gerakan si kecil cepat, dan sebagai hasilnya, pedang patah itu menekannya, siap untuk memotong pada saat itu juga. Makhluk macam apa kamu sebenarnya? Pria kecil itu bertanya dengan kebingungan yang tak ada habisnya. Dia tidak terlalu khawatir, karena makhluk itu sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan hidup sebanyak itu. Baru saja, alasan mereka bisa merebut salah satu pohon persik perak adalah karena makhluk di dalam kepompong itu tahu tentang formasi kuno di dalam tanah murni. Hanya setelah diaktifkan kembali, area itu retak, memungkinkan dia untuk mendapatkannya. 1 jam kemudian, Huo Ling-er dan yang lainnya bergegas ke kulit binatang kosong itu. Mereka melihat bahwa anak buas itu memanggang kepompong besar di atas api unggun, dan bahkan melepaskan beberapa sambaran petir dari waktu ke waktu. Burung merah besar segera berlari dengan penuh semangat, bertanya, kepompong yang begitu besar, dan bahkan memancarkan cahaya. Kesukaanku. Itu adalah bagian dari keluarga burung, jadi dia paling menyukai serangga dan ular. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, itu muncul dan memuntahkan api merah. Burung merah besar itu dengan inisiatifnya sendiri memanggangnya bersama dengan si kecil, mengeluarkan air liur sepanjang waktu. Teriakan menyedihkan terdengar dari dalam kepompong, berteriak, "Jangan masak aku lagi. Aku akan berubah menjadi pasta. Jika ini terus berlanjut, yang tua ini akan melawanmu sampai mati." Semua orang bingung, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Suara yang keluar jelas merupakan suara yang belum dewasa, namun mengapa kata-kata yang keluar terasa seperti orang tua dan jompo? Ini jelas merupakan keturunan archaik. Kakek ini benar-benar beruntung. Mulutku diberkati lagi. Burung merah besar berjongkok di depan dan menaruh lebih banyak energi ke dalamnya, mengambil tempat si kecil dalam memanggang kepompong besar ini. Burung bodoh, yang tua ini adalah dewa. Anda berani bertindak tidak sopan di depan saya? Mengapa kamu belum berlutut untuk beribadah? Suara marah terdengar dari dalam kepompong ilahi, tapi itu masih suara yang murni dan belum dewasa. Kamu serangga kecil, bahkan di ambang kematian kamu mencoba mengambil keuntungan dari kakek ini. Lihat apakah aku tidak bisa memanggangmu sampai mati. Burung merah besar itu kesal. Itu memuntahkan cahaya warna-warni merah, dan bahkan mengubah bebatuan di tanah menjadi magma. Apa ini? Singa berkepala 9 bertanya. Si kecil bingung. Dia mencoba mencari tahu dengan segala cara, tetapi pada akhirnya, kepompong itu enggan mengungkapkan apapun. Itu tidak ingin mengatakan apa-apa, dan malah memiliki kebanggaan seorang penatua. Akibatnya, dia membakarnya lagi. Sebuah suara keluar dari kepompong.
Yang tua ini telah menelan esensi 9 langit dan menyerap esensi abadi dari 10 bumi. Saya menjalani kehidupan keabadian meskipun menghadapi rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan melampaui alam fana. Dengan mengganggu meditasi damai saya, menurut Anda apa yang sedang Anda lakukan? Semua orang tidak bisa berkata-kata. Makhluk ini benar-benar tahu bagaimana omong kosong. Melayani dengan benar untuk mengalami kemalangan bertemu dengan bocah iblis. Si kecil tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung melepaskan sambaran petir. Kepompong besar mulai mengeluarkan asap hitam dan suara cila-cila saat berkedip-kedip dengan listrik. Ayah, aku sedang dimasak, jangan lakukan ini lagi. Yang lama ini benar-benar telah dilecehkan olehmu. Saya bersembunyi di kedalaman gunung, namun Anda membawa saya keluar seperti pencuri. Sekarang, kamu bahkan menguburku dalam api, kamu membuatku marah. Omong kosong, aku merebutmu dari tangan binatang buas itu, si kecil mengoreksi. Ini adalah sesuatu yang dia perjuangkan. Kamu memanggilnya binatang buas. Makhluk di dalam kepompong itu tercengang sejenak, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Apakah aku salah? Tidak ada yang terjadi saat aku menggigitnya, dan kulitnya sekeras baja abadi. Si kecil menggerutu, dan tampak tidak puas. Dia bergulat di mana-mana dengan gadis berambut ungu, dan setelah berjuang selama lebih dari setengah hari, dia masih tidak bisa membuatnya menyerah. Akhirnya, dia menggigit liontin dari telinganya, tetapi dia masih merasa bahwa panennya terlalu kecil. Kau menggigitnya? Hahaha, makhluk dalam kepompong itu tertawa tak henti-hentinya. Apakah ada yang salah dengan orang ini? Si kecil bingung. Apa yang aneh dari menggigit binatang buas? Dia bahkan memakannya sebelumnya. Dia mendesak burung merah besar untuk membakarnya lagi sampai menyerah. Aduh, jangan bakar aku lagi. Yang tua ini sakit sampai mati. Burung kecil, jika kamu menyalakan api lagi, maka ketika aku keluar dari kepompong ini, aku akan mengubahmu menjadi burung panggang. Makhluk dalam kepompong itu terancam. Kamu berani berbicara dengan kakek ini seperti ini? Kamu pasti mati. Wajah burung merah besar itu menjadi gelap. Itu menggunakan api ilahi yang paling kuat untuk menyelimuti kepompong besar. Ini membuat seluruh wilayah ini terbakar, menyebabkan magma mengalir. Pada akhirnya, makhluk dalam kepompong itu menyerah dan memohon agar ia berhenti. Ia memberitahu burung itu bahwa mereka harus membicarakan semuanya terlebih dahulu, dan bahwa apapun dapat didiskusikan. Keluar dulu kalau begitu. Pria kecil itu berbicara. Dia ingin tahu makhluk macam apa ini. Yang tua ini sangat lemah, dan tidak memiliki banyak kekuatan. Tolong bantu saya membuka kepompongnya. Makhluk dalam kepompong itu berbicara. Si kecil ingin menggunakan pedang yang patah untuk menghancurkannya, tetapi Huo Ling-er menghentikannya. Ini adalah bahan yang jarang terlihat, dan tidak akan lebih lemah dari sutra surgawi. Jika Anda mengubahnya menjadi pakaian, itu tidak akan ternoda bahkan oleh setitik debu dan tidak dapat ditembus oleh api dan air. Kemampuan bertahannya sangat mengejutkan. Pada akhirnya, dia membuat beberapa individu terbatas melakukan pekerjaan itu. Sepertinya mereka sedang memintal sutra, dan seluruh proses dilakukan dengan sabar. Mereka memutar sutra, mengubahnya menjadi bola sutra yang memancarkan cahaya warna-warni. Ketika semua orang melihat makhluk di dalam kepompong, mereka semua tercengang. Hal pertama yang mereka lihat adalah bagian kepala telanjang yang menonjol, dan sepasang mata besar berputar-putar. Ini adalah kepala burung. Itu benar-benar botak, dan tidak bisa dianggap cantik. Namun, ia memiliki paruh merah cerah yang berkedip-kedip dengan cahaya berkilau. Akhirnya, ia mengungkapkan tubuhnya. Panjangnya sekitar 2 meter, dan cahaya terus mengalir dari tubuhnya seperti sebelumnya.
Tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya, membuatnya benar-benar telanjang, ada jenis keanehan yang tak terlukiskan. Bagaimana kamu bisa menjadi burung? Burung merah besar itu menjadi bisu. Bukankah ini kepompong? Mengapa seekor burung telanjang keluar? Yang lama ini telah memperoleh wawasan tentang misteri mendalam tertinggi. Saya bisa menjadi kilin atau phoenix, karena wujud saya bisa diubah sesuka hati. Bukankah berubah menjadi cacing atau burung hanyalah pekerjaan sesaat? Itu berbicara perlahan, tetapi dipasangkan dengan penampilannya saat ini dan suaranya yang tidak dewasa, benar-benar ada keanehan yang tak terlukiskan. Sial! Burung merah besar itu mengayunkan panci hitam dan menggunakan metode yang sering digunakan si kecil, langsung menghantamkannya ke kepala burung botak dan menceramahi, "Brengsek! Begitu kecil namun berbicara begitu banyak omong kosong dan berani bertindak tua dan bangga." Burung telanjang itu segera menjadi tercengang. Ketika menggunakan sayap telanjangnya untuk menggosok bagian belakang kepalanya, ia langsung melompat. Ada lepuh besar di sana, dan dengan cepat tegak seperti tanduk, ini adalah pertama kalinya memiliki pengalaman seperti ini. Bajingan kecil, kamu berani bertindak kasar di depan yang tua ini. Aku akan menekanmu selama 500 tahun dan memurnikan jiwamu setiap hari. Itu bingung dan jengkel saat berteriak. Dang! Burung merah besar itu bahkan tidak mengatakan apa-apa sebelum memukulnya lagi dengan pot hitam. Itu jatuh tepat di atas lepuh itu di tempat yang sama. Tanduk, itu tumbuh tinggi dan dengan cepat membengkak. Kamu hanya tidak belajar, kamu kurang ajar dan tidak sopan. Kakek ini akan mengajarimu cara menghormati orang lain. Itu dengan arogan mengabaikan burung telanjang yang aneh itu. Ah. Yang tua ini sedang marah. Siapa yang berani memperlakukanku dengan kasar? Di masa lalu, yang tua ini bisa melakukan apa saja di bawah langit dengan banyak makhluk yang memujaku. Tidak ada satupun ahli dari klan kuat yang tidak mengakui saya. Kamu hanyalah seekor burung kecil namun berani memperlakukanku seperti ini, bersin dariku akan membuatmu terlupakan. Kamu masih tidak akan menyerah. Burung merah besar itu bertindak arogan dan memukulinya dengan baik lagi. Pada akhirnya, burung telanjang itu layu. Itu bisa mengatakan bahwa hanya hal-hal yang lebih buruk yang menunggunya jika terus membantah. Si kecil sedang menonton sepanjang waktu dan sangat penasaran. Sejarah macam apa yang kamu miliki? Yang tua ini adalah makhluk ilahi. Itu menjawab dengan angkuh. Dewa pantatku. Jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan memukul Anda sampai Anda berharap Anda mati. Burung merah besar memelototinya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya warna-warni melintas. Sosok elegan muncul, dan gadis berambut ungu muncul, melewati area ini. Burung telanjang itu segera menyembunyikan tubuhnya dan kemudian meremas dirinya ke dalam jaring langit dan bumi si kecil. Jelas bahwa itu sangat tidak mau bertemu dengannya, dan tidak ingin ditangkap. Binatang buas, kemana kamu pergi? Pria kecil itu berteriak dan dengan cepat bergegas keluar. Ketika gadis berambut ungu mendengarnya, dia berbalik. Alisnya segera berdiri tegak, dan pupil matanya menjadi cerah seolah-olah dia akan mengambil tindakan. Namun, ketika dia melihat ada sekelompok keturunan Archaik berkumpul, dia khawatir dia akan kalah jumlah. Akibatnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu sebelum dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pencuri kecil, tunggu saja, aku akan menangkapmu cepat atau lambat. Binatang buas, lain kali, aku akan bertarung denganmu 100 pertarungan lagi. Aku pasti akan membuatmu menyerah, menjadikanmu tungganganku, atau bahkan mungkin menjadikanmu penjaga desaku. Pria kecil itu sangat tidak tertarik saat dia berteriak. Gadis berambut ungu itu sangat marah hingga dia mulai gemetar. Dia berbalik dan memelototinya dengan tinju terkepal, tetapi pada akhirnya, dia masih menghilang ke cakrawala.
Kenapa kamu begitu takut padanya? Si kecil membawa burung aneh itu keluar. Aku takut padanya? Aku hanya tidak ingin bertemu makhluk dari ras itu, kata burung telanjang. Batu nakal di rambut pria kecil itu bergetar, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia dengan tenang berkata, "Kurasa aku pernah bertemu orang ini sebelumnya." Itu memasuki tanah 100 rumput sebelumnya untuk diam-diam minum dari mata air abadi. Sudah berapa lama ini? Si kecil bertanya. Setidaknya beberapa ratus tahun. Itu adalah Tuan Raja Kera Surgawi pada satu titik waktu, dan sama seperti kalian yang berasal dari luar. Batu yang dipukul terus berbicara dengan suara lemah sehingga hanya si kecil yang bisa mendengarnya. Dia segera menjadi tercengang dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak mempertanyakan burung aneh itu lagi, tetapi matanya terus berbinar. Sepertinya dia sedang menatap manual teknik yang suci dan berharga. Kamu belum punya nama, kan? Karena Anda tidak akan memberitahu saya dari mana Anda berasal, saya hanya akan memberi Anda satu. Anda adalah burung seperti merah besar, jadi saya akan menempatkan kalian bersama-sama, menamai Anda botak kedua. Pria kecil itu pusing saat dia berbicara. Ah Pei, menurutmu siapa yang tua ini? Akulah yang memegang supremasi antara langit dan bumi, jadi bagaimana aku bisa menggunakan nama busuk seperti itu? Simpan barang itu untuk dirimu sendiri. Burung aneh itu sangat marah. Aku akan memanggilmu botak kedua. Saya merasa itu terdengar hebat. Burung merah besar itu tertawa dengan suara hehe. Membiarkannya untuk membantah sesuka hati, si kecil dan yang lainnya menyebutnya begitu. Itu membuat burung telanjang itu menginjak kemarahan, tetapi tidak punya pilihan. Pada akhirnya, mereka sekali lagi melepaskan kulit binatang yang kosong. Semuanya menghilang ke tempat asalnya. Kulit binatang purba juga bergetar, dengan cepat bergegas ke kejauhan. Matahari terbenam, dan malam tiba. Namun, itu tidak sepenuhnya gelap dan tanpa cahaya. Sebuah bulan muncul, memancarkan kemegahan putih bersih yang tersebar di bumi yang besar. Menurut legenda, ini juga tubuh binatang buas yang berubah menjadi bulan, muncul dan menghilang secara berirama di dunia kecil ini. Kulit binatang kosong itu sangat besar. Itu melayang di atas awan, dan sekelompok orang mengagumi bulan sambil menunggu makanan enak. Di dalam pot hitam, cahaya keemasan berkilau. Aroma yang luar biasa tercium di udara. Potongan daging peng bersayap emas yang besar ada di dalamnya, mengalir dengan cahaya warna-warni yang cemerlang. Di sekelilingnya, ada juga jamur lioness mane cerah yang dimasak perlahan bersama dengan daging emas. Aroma yang kuat muncul dari dalam panci, membuat semua orang mengeluarkan air liur. Mereka tidak bisa membantu tetapi ingin segera menggali. Selain itu, ada juga beberapa obat spiritual di pot hitam. Direbus bersama, mereka semua berkilau dan tembus cahaya saat memancarkan cahaya yang indah. Daging rebus? Ini hanya menyempurnakan obat berharga yang mengejutkan dunia. Ayam kecil direbus dengan jamur, favorit saya. Si kecil menatapnya tanpa berkedip. Air liur terus mengalir keluar, karena dia benar-benar ingin segera naik. Satu pot jelas tidak cukup. Yang lain juga mengeluarkan artefak berharga mereka, dan bahkan kuali tulang gagak api menjadi alat memasak. Saat ini sedang mendidihkan sup tulang harimau. Cairan kristal berkilau, dan bau yang kuat menyebar ke udara. Selain itu, ada juga kaki domba emas, punuk unta ungu. Beberapa keturunan archaik ditambahkan ke api. Mereka dipanggang sampai menjadi emas mengkilap, dan memancarkan aroma yang memikat. Selain itu, ada beberapa meja batu giok di atas kulit binatang kosong dengan cangkir batu giok kristal yang disusun di permukaannya. Mereka dipenuhi dengan anggur setan kecil, berkilau dan transparan.
Aroma memabukkan membuat kelompok ahli merasa pusing meskipun mereka belum minum. Aku benar-benar tidak sabar lagi. Burung merah besar menelan seteguk air liur. Mata semua orang memancarkan cahaya. Ini bukan hanya kelezatan, tetapi juga kesempatan untuk menerobos. Alasannya adalah karena bahan-bahan ini terlalu mengejutkan. Mereka semua menunggu dengan harapan agar makanannya benar-benar matang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.